Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke tahta kudusnya Allah. Dan kita mau menyembah Dia, menyenangkan hati Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan kali ini saya ingin berbagi dengan tema Hanya Yesus. God's Lovers, saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda yang mempertanyakan tentang pribadi Yesus. Dia itu kenal Yesus hanya dari cerita orang dan juga dari orang tua yang memang Kristen pada saat itu. Tetapi dia nggak pernah mengenal seperti apa Yesus itu dengan baik. Sehingga dia ikut-ikutan dengan teman, sehingga beberapa teman membawa dia untuk tidak lagi jadi orang Kristen, tetapi menjadi orang yang hanya tahu bahwa dia punya Tuhan, tetapi tidak mau bergereja ataupun melakukan kegiatan kerohanian. Sehingga dia bilang, yang penting kan saya tahu bahwa Yesus itu ada dan dia adalah Tuhan, tapi saya tidak mau terlibat di dalam gereja. God's Lovers, apakah itu pernyataan yang baik atau tidak? Nah, ada satu hal yang penting kita tahu, bahwa pusat dari kekristenan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus dicabut dari kekristenan, maka kekristenan hanyalah sebuah museum, tempat orang-orang saleh yang sedang melakukan kegiatan agama. Maka perlu kita mengerti bahwa Yesus itu bukan hanya pendiri, atau bukan hanya seseorang yang pribadinya itu dikagumi sehingga mengumpulkan massa. No, Yesus itu adalah Tuhan yang datang berinkarnasi jadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh di dalam dosa. Sehingga perlu untuk kita sadari bahwa Yesus Kristus itu adalah penting, fundamental dalam kehidupan kekristenan. Saudara, selama Tuhan Yesus ada di dunia, dia melayani dan begitu luar biasa. Dengan kuasanya banyak orang disembuhkan, mengalami terobosan iman, dan yang terpenting adalah dipulihkan dari kejatuhan. Roma 3 ayat 22-25 mengatakan begini, saudara, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Hanya Yesus yang dapat mengembalikan manusia kepada kemuliaan Allah. Maka dari itu tidak ada jalan lain di mana manusia dapat dipulihkan, hanya melalui Yesus. Jadi persoalan bukan kita mau rajin ke gereja atau tidak, tetapi bagaimana pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah proklamasi yang begitu sangat terang benderang, berani, dan juga begitu amat sangat berkuasa. Sehingga orang bisa tantang, orang bisa untuk membuktikan bagaimana proklamasi Tuhan Yesus ini. Sampai hari ini proklamasinya tidak bisa dipatahkan. Dan makin banyak orang yang ditarik kepada Yesus Kristus. Ayat ini sangat jelas dan spesifik. Yesus satu-satunya di mana kita dapat kembali dari kejatuhan kita, kehancuran kita, dan ketidakberdayaan kita. Sehingga datang pada Yesus bukan berarti kita hanya datang untuk melihat bagaimana kebaikan dan mujizat yang terjadi dalam segala macamnya tuh. Tapi Yesus Kristus harusnya menjadi pusat di mana kita mengerti bahwa tanpa Dia kita tidak memiliki anugerah dan juga jalan menuju hidup yang kekal. Namun pertanyaannya adalah, Yesus seperti apa yang kita sembah? Seperti pertanyaan anak tadi, yang penting saya kenal Yesus, mau ke gereja atau enggak, tidak berbuat baik pun enggak ada masalah gitu. Tidak menjaga kekudusan pun enggak ada masalah, yang penting Yesus saya tahu. Cuma disematkan atau ditaruh dalam status keagamaan dia. Makanya pertanyaan seperti ini pernah Yesus tanya pada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 13-16. Menurut kalian siapakah aku? Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada juga yang menyatakan Elia, dan pula menyatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Tapi Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti apa kita mengenal dia dan memposisikan dia dalam kehidupan kita? Jangan cuma bilang hidup saya tuh hanya Yesus Kristus, tapi kita berseberangan dengan dia. Jangan katakan hanya Yesus pusat penyembahan kita, tetapi sebenarnya banyak berhala dalam kehidupan kita. Anak-anak muda juga jatuh di dalam ketidakmengertian mereka tentang dunia, media, dan juga teknologi makin canggih. Mereka tidak mau lagi menjadikan Yesus sebagai pusat gitu. Karena mereka tahu bahwa untuk mencari banyak kebenaran ada yang namanya artificial intelligence, ada Google dan segala macam. Jadi apapun yang mereka mau tanya, mereka bisa tanya kepada suatu hal yang disebut dengan kepintaran yang dibuat.
Saudara, ketika kita diangkat dari kejatuhan, seharusnya kita mengenal siapa yang menolong kita, yang mengangkat kita. Dari pengenalan itulah kita dapat menghargai dan menempatkan posisi kita dengan benar. Jadi penting dari sini kita harus melakukan sebuah uji gitu. Kalau kita mengatakan bahwa hanya Yesus pusat penyembahan kita, Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita taruh Yesus itu sebagai apa? Apakah hanya dikenal sebagai Yesus penyembuh, pemulihan keluarga kita, pemulihan ekonomi kita, atau harapan-harapan kita yang mungkin anak-anak muda akan kuliah di mana, nikah dengan siapa, banyak uang dan segala macam. Apakah tujuan kita memang benar-benar hanya Yesus, atau lewat Yesus kita pergunakan nama itu, kuasa Tuhan itu untuk mendapat atau mencapai sesuatu hal yang di luar Yesus. Kita harus mengerti bahwa hanya Yesus harusnya menjadi satu-satunya Tuhan yang memberikan kita anugerah kehidupan yang kekal. Kiranya anak-anak muda lebih lagi banyak belajar, orang tua juga lebih lagi membawa anak-anaknya untuk datang kepada Yesus dengan mengenalnya lebih baik dan lebih dalam lagi. Kita berdoa, Tuhan tolong kami tahu bahwa hanya Engkau-lah Juru Selamat kami, penolong hidup kami, Tuhan kami. Kiranya Tuhan jadi prioritas dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Guys lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman, semua orang yang saudara kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.